menjelang siang ya, atau udah siang ini udah panas. Sobat Suara Nahdien yang ada di seluruh Indonesia, utamanya ada di Kudus, dan teman-teman dari fanpage-nya PAUD Al-Azhar. Pada siang hari ini jumpa lagi bersama Suara Nahdien di acara Ngobres, Ngobrol Santai, yang hari ini kita spesial ya Bu ya. Karena biasanya Suara Nahdien itu biasanya kalau live sukanya di ruangan-ruangan. Kali ini kita di outdoor ya. Dan dengan apa ya, suasana yang ceria dan penuh warna. Nah, kali ini bareng dengan kita Ibu Eni Misdayani. Selamat apa Bu? Selamat siang Bu. Selamat siang. Beliau adalah penyelenggara dari PAUD Al-Azhar Cikulo, sekaligus Ketua Himpunan Mutahorijat Mu'allimat Kudus. Himahku. Nah, pada siang hari ini kita luar biasa karena alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat ya Bu ya, masih bisa beraktivitas di tengah pandemi ini, walaupun aktivitasnya nggak seperti biasanya ya Bu ya. Luar biasa. Iya, Bu ini sehat ya? Alhamdulillah. Dan kali ini tema kita menarik karena kita akan membahas, mengupas, kita akan ngobrol santai tentang PAUD Bu. Nah, kebetulan kemarin 2 hari yang lalu ya Bu ya, kita akan memperingati Hari Anak Nasional. Dan sekaligus kami dari Suara Nahdien mengucapkan selamat Hari Anak Nasional untuk seluruh putra-putri di Indonesia. Semoga anak-anak di Indonesia menjadi anak-anak yang tetap sehat ya Bu ya, cerdas dan berakhlakul karimah tentunya, sehingga nantinya bisa meneruskan cita-cita bangsa ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya tentunya biasanya kalau Hari Anak itu kan ramai ya Bu ya. Iya. Mulai dari PAUD-nya sendiri, dari kabupaten, kecamatan, itu biasanya ngadain acara. Tapi kali ini kita acaranya cukup di rumah saja. Tapi anak-anak tetap ceria ya. Untuk pagi hari ini Bu Eni, kita akan ngobrol tentang peran PAUD nih Bu dalam membangun SDM yang berkarakter dan berkualitas. Seperti kita ketahui ya Bu, PAUD itu kan usia-usia awal, usia-usia dini, masih anak-anak, bahkan kadang baru berapa tahun itu udah dititipin di PAUD kayak gitu ya Bu. Sebenarnya PAUD sendiri, pendidikan PAUD sendiri menurut Bu Eni itu yang seperti apa sih? Iya. Gini ya Mbak Septi, kalau PAUD kita mengacu pada Undang-Undang 20 tahun 2003. Itu PAUD itu adalah tentang sistem pendidikan nasional ya. PAUD itu adalah pendidikan yang ditujukan untuk anak usia dini. Biasanya kalau di situ itu mengacu pada tahun 0 tahun, lahir ya, dari lahir sampai dengan usia 6 tahun. Tapi ada yang memaknai usia PAUD itu usia 0 sampai dengan 8 tahun. Tapi di Undang-Undang 20 tahun 2003 itu usia 0 sampai dengan 6 tahun. 6 tahun. Nah, ini pendidikan pada anak usia dini, usia lahir sampai dengan 6 tahun yang distimulasi tumbuh kembangnya agar secara jasmani maupun rohani, agar dia siap untuk mengikuti pendidikan yang lebih lanjut. Ini tentu satu hal yang tidak mudah karena pendidikan ini diberikan di awal ya. Ada 3 jenis layanan PAUD itu, ada informal, ada formal, dan ada non formal ya. Kalau informal itu sebenarnya di keluarga ya, yang pendidikan pertama ya Bu ya. Pendidikan pertama, maka keluarga lah seharusnya yang memberikan pendidikan lebih awal di masa-masa golden age anak ini. Baru kalau KB, TPA itu masuknya di non formal. Tapi kalau TK, RA itu masuknya di formal. Ya, sama-sama PAUD, tetapi ada informal, ada non formal dan formal. Gitu. Iya. Ya kalau kita lebih ini ya Bu, mengerucut lagi ke
PAUD tadi yang bentuknya memang dia informal dan formal, yang non formal maaf ya, yang di KB dan yang TPA, kemudian yang di TK ya, itu kan udah masuk suatu apa ya, penyelenggaraan, udah ada penyelenggara. Kalau di rumah itu kan secara otomatis ya Bu ya, keluarga itu kan pendidikan utama bagi anak-anak. Kalau menurut Ibu, PAUD yang tadi mulai KB, TPA, KB, kemudian TK itu peran pentingnya bagi negeri ini apa sih Bu? Ya, sebenarnya begini, kalau saat ini itu keberadaan PAUD menurut saya sebuah keniscayaan ya. Oh, iya. Karena kita sama-sama tahu bahwa perempuan sekarang itu kan mempunyai peran ganda. Iya, Baik karir. misalnya dia sebagai ibu, sebagai istri di rumah, di luar juga mempunyai aktivitas yang sudah barang tentu itu menyita waktu. Nah, maka banyak sekali waktu-waktu yang terlewatkan ketika dia Golden Age. Para ahli menyatakan bahwa ketika masa Golden Age itu, masa keemasan 0 hingga 6 tahun itu, ketika kita stimulasi itu ada 1,684 juta itu ya apa, jaringan sel otak yang menyambung. Nah, ketika itu terlewatkan, itu kan akan kehilangan momen atau kehilangan kesempatan anak untuk berkembang dan tumbuh dengan baik. Nah, maka peran orang tua yang harusnya dilaksanakan pada saat usia dini ini butuh orang lain atau lembaga lain untuk membantu mendampingi yang ukur begitu. Maka lembaga-lembaga PAUD seperti TPA, KB, TK itu menjadi sebuah keniscayaan keberadaannya, akan sangat dibutuhkan itu oleh ibu-ibu muda atau keluarga muda yang memiliki anak balita. Kan orang tua yang berada di rumah yang memiliki kesempatan untuk mendampingi putra-putrinya. Tetapi akan berbeda kalau itu didampingi seseorang yang memang profesinya gitu, memiliki profesional, di mana seorang guru itu kan memiliki tugas merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai pembelajaran, membimbing, mendampingi, membimbing, mengarahkan sampai pada melindunginya. Nah, 6 tugas ini tentu kalau peran pendampingan membantu proses tumbuh kembang anak sehingga tidak salah misalnya. Harus memahami 6 aspek perkembangan anak, aspek moral religiusnya, aspek bahasa, aspek sosial motoriknya, aspek seni, misalnya aspek perkembangan bahasa seni, sosial emosionalnya. Nah, ini kan harus dimiliki. Di samping itu sekarang sudah banyak pendidikan pendidik yang lulusan sarjana PAUD. Kalaupun misalnya dia tidak memiliki kesarjanaan PAUD, bisa ditumpang dengan atau ditambahkan dengan diklat-diklat. Ada diklat yang berjenjang, mulai dasar, lanjut dan seterusnya, agar SDM-nya itu memenuhi untuk bisa membantu dan memenuhi harapan orang tua. Gitu. Jadi harus nyambung tadi antara yang nggak hanya guru saja ya Bu yang harus tahu aspek-aspek perkembangan anak, orang tua juga harusnya tahu juga. Nah, lewat supaya nggak hanya berhenti di sekolah tapi nanti di rumah, dan itu pasti ini kalau menurut Bu Eni itu nanti akan berdampak nggak itu sih bagi negeri kita itu? Sangat, karena gini, anak itu kan ibaratnya dia adalah
Iya. generasi awal. Iya. Dia adalah calon-calon pemimpin, calon-calon generasi-generasi pilihan. Dan dari mereka lah kita meletakkan harapan besar untuk negeri ini. Nah, maka penanaman karakter religiusitas, akhlak. Kalau di kami kita tanamkan karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah, nasionalisme, ya, Bu, itu ya. bagian yang tidak bisa kita tinggalkan untuk anak-anak pada masa-masa dini, karena itu di pendidikan dasar bagi mereka. Maka harus kita kenalkan di awal agar mereka di kemudian hari ketika mereka cerdas kognitifnya juga cerdas di sosial emosionalnya, karena aspek-aspek itu diturunkan di PAUD ya. Tentu ini bukanlah hal yang mudah bagi membalikkan telapak tangan ya. Tapi ada tri pusat pendidikan yang harus terlibat di sana. Baik itu dari tadi yang saya katakan keluarga itu menjadi pusat yang utama, PAUD sebagai lembaga pendidikan anak usia dini sebagai pusat yang kedua, dan lingkungan. Ini menjadi bagian yang harus saling bersinergi gitu. Ketika kita menanamkan sebuah kedisiplinan pada anak, maka di rumah juga sama, di lingkungan juga sama, sehingga mereka tidak akan bingung kalau itu berbeda-beda. Maka tripusat pendidikan ini menjadi sangat penting untuk anak-anak. Nah, tentu karena anak-anak ini kan lebih cenderung dia melihat peniru yang ulung lah. Kalau mereka itu kan peniru yang ulung, sementara orang tua dan guru itu adalah contoh figur gitu, role model. Bagi mereka itu adalah role model. Nah, role model yang paling bagus, paling jadi favorit anak itu memang orang tua dan guru. Bahkan ada yang apa yang dikatakan guru itu menjadi rujukan bagi dia. Gitu. Kadang kalau kita sendiri, tadi kan Bu Guru bilang itu gitu, seperti mereka itu cepat sekali merekamnya gitu. Inilah maka betapa kita harus berhati-hati ketika kita menanamkan sebuah pembiasaan, sebuah pembelajaran. Tapi tentu berbeda model pembelajaran yang diterapkan bagi anak usia dini dengan anak remaja misalnya di SD ataupun SMP, SMA, karena cenderung mereka sudah bisa menalar gitu. Kalau anak-anak itu tadi mereka meniru, satu meniru, yang kedua mereka itu real apa yang di depan mata. Sementara kalau anak-anak remaja sudah abstrak kan mereka ya. Bisa. Maka tetapi kita tidak mengabaikan bahwa anak-anak dengan remaja, anak-anak itu berbeda. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak remaja. Dia memiliki kekhasan, memiliki anak-anak itu unik ya. Yang kedua dia memiliki keingintahuan yang tinggi gitu ya. Jadi memang kita harus berbeda ketika memberikan proses pembelajaran. Maka model yang paling tepat untuk anak usia dini adalah model bermain. Itu satu-satunya model yang tepat ketika kita harus memberikan pembelajaran kepada anak, karena mereka berbeda dengan anak remaja. Karena memang dunia mereka juga saat ini dunia bermain. Jadi nggak bisa terus kita memaksakan mereka yang nggak bermain, tapi lewat bermainlah itu mereka juga belajar. Itu yang model yang tepat. Mungkin memang beda Bu dengan anak-anak yang SMP, SMA yang memang dia itu. Oke, jadi itu. Jadi bisa kita katakan ya Bu bahwa kemajuan bangsa ini juga tergantung dari bagaimana proses pendidikannya. Utamanya adalah bagaimana ketika kita menanam putra-putri Indonesia itu lewat ini pendidikan anak usia dini ya Bu ya.
Kemudian Bu, tentunya dalam menyelenggarakan suatu manajemen pendidikan ya Bu, khususnya di PAUD ini kan pasti ada hal-hal yang hal-hal yang kadang menjadi suka duka. Nah, realitas dalam pengelolaan manajemen penyelenggaraan pendidikan utamanya di PAUD itu seperti apa Bu? Nah ini kalau ngomong suka duka Banyak sukanya apa banyak dukanya Bu? jadi panjang gitu ya. Saya rasa kalau kita berhubungan dengan anak-anak lebih banyak sukanya daripada dukanya ya. Makanya guru-guru PAUD itu awet muda ya. Iya karena anak itu kan obat ya. Ketika kita sedang galau, tidak mungkin kan kita akan di depan anak-anak, pasti akan terlupakan. Gitu. Nah ini saya pikir kalau problem, hambatan, tantangan kayak gitu mungkin saya hanya satu bagian dari sekian kawan-kawan Laskar Himpaudi ya. Jadi yang mereka berjuang dengan bagaimana anak-anak usia dini ini terlayani dengan baik. Karena keberadaan PAUD itu tidak sekedar ada dan memenuhi kebutuhan orang tua yang karena dia sibuk kerja terus harus dititipkan, tidak sekedar itu ya. Itu paradigma lama ya. Betul ya, karena PAUD itu ya harus layak anak. Bagaimana layak anak? Anak itu ya di situ ya terlayani sesuai dengan distimulasi sesuai dengan aspek perkembangannya. Dia juga di sekitar sarana dan prasarana juga harus layak anak, misalnya guru-gurunya dalam setiap seluruh aspek kegiatan itu harus layak anak gitu. Maka tentu di awal perjuangan karena banyak kan orang tua masih memiliki pendapat bahwa kayak gini, keberadaan PAUD itu satu ya karena mereka terpaksa, misalnya terpaksa saya harus kerja maka saya titipkan ya. Yang kedua akhirnya kan bisa begini, kalau saya di rumah ngapain saya taruh di PAUD kan gitu saya bisa menjaga gitu. Boleh, bisa, karena memang orang tua itu memiliki tanggung jawab yang utama untuk khususnya pendidikan anak. Maka orang tua yang baik dia akan melewatkan momen-momen masa golden age itu tidak akan terlewatkan. Akan tetapi ketika orang tua mengambil peran guru pada usia dini ini, ya tadi 6 tugas guru itu harus dimiliki, harus dimiliki oleh orang tua agar secara profesional mungkin ya atau terstruktur terarah itu anak dalam proses tumbuh kembangnya itu terstimulasi secara benar gitu. Maka mendampingi anak itu ekstra semuanya. Jadi guru, saya pernah merasakan menjadi guru di Ariyah mungkin ya. Dengan saya menghadapi saya diajar dulu. Jadi ada banyak perbandingan mungkin ya. Saya menghadapi orang-orang dewasa juga ya. Saya menghadapi anak-anak remaja. Ini menghadapi anak-anak yang usia itu berbeda. Ya. Totalitas guru PAUD itu sungguh luar biasa. Jadi kalau saya boleh mengapresiasi pertama memang ke guru PAUD. Bagaimana mereka totalitas memberikan seluruh jiwa raga artinya jadi mulai dari dia harus sehat pertama ya, dia sebelum muridnya datang dia harus menyambut di depan misalnya. Ketika anak tadi fungsi dia membimbing, melindungi itu juga harus diberikan. Ketika guru PAUD ada yang mengatakan multi talenta. Iya benar. Ada yang kalau guru mapel kan hanya satu mapel ya kan. Kalau guru PAUD kan amazing. Harus siap mendampingi ke kamar kecil, mengganti popok, melatih ya toilet training, kayak gitu. Bagaimana cara makan yang baik juga, melatih semua aspek tumbuh kembangnya yang mulai dari nol sampai dengan dia siap untuk mengikuti pendidikan yang lebih selanjutnya. Jangan buat guru PAUD. Jadi ya luar biasa.
berpikir. Kalaupun saya akhirnya melihat tak ada apa-apanya ketika saya melakukan proses itu. Nah, kalau anak-anak remaja masih bisa kita cari jejak diskusi yang awal. Anak-anak bisa, tetapi karakteristik anak-anak itu kadang-kadang ada egosentrisnya. Dan itu berbeda-beda ya Bu, Iya. dari anak satu ke anak yang Iya. lain. Makanya pendekatan yang dilakukan harus pendekatan individual. Kita tidak boleh menyamakan semua anak itu sama. ya. Tentu setiap lembaga memiliki aturan ya, misalnya ada seragam tiap hari Senin sama Kamis misalnya pakai seragam. Kalau di lembaga kami begitu ada, tetapi khusus anak-anak yang memang dia belum siap untuk memakai seragam, kita tidak memaksakan. Jadi hanya dikasih pengertian bahwa hari ini itu memakai seragam. Tapi kalau dia tidak mau, saya tidak mau, oh tidak apa-apa. Mungkin lain waktu ketika anak-anak sudah siap. Jadi tidak dipaksakan. Ada anak yang sampai 2 tahun itu tidak pakai seragam. Bahkan ada yang ketika mau wisuda baru dipakai seragam. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa setiap anak karakternya memiliki karakter yang beda, memiliki kemauan, pikiran dan bakat minat yang juga berbeda. Kalau kita tanya, dia juga bisa menjawab alasannya. Ya, kenapa nggak mau pakai seragam? Nggak enak, nggak nyaman katanya. Nah, kalau kita paksakan dia pakai seragam, rasa ketidaknyamanannya itu akan mengganggu dalam satu hari itu. Maka kita biarkan, dan itu tidak masalah bagi kami. Jadi pendekatan individual itu harus selalu dilakukan. Jadi intimidasi, pemaksaan itu memang harus jauh dari pendidikan anak usia dini. Karena sebenarnya yang mereka butuhkan itu bukan orang tua. Guru pasti punya target ya, saya pasti punya target. Guru juga sama, kita memiliki prota, promes, RPPM, RPPH, gitu. Ada target masing-masing. Tetapi tentu target ini itu tidak menjadi utama, tidak menjadi utama di dalam menentukan penilaian. Karena sekarang proses penilaian itu tidak berbasis hasil, tetapi berbasis proses. Yang kita lihat adalah proses anak tersebut, bukan hasilnya, dan lebih ke skill ya Bu. Iya, skillnya. Kita akan melihat aspek seluruh aspek 6 aspek perkembangan tadi dari proses membelajar. Nah, yang jadi tantangan kita, kalau tadi jawab tantangan ya, kalau dalam keseharian itu sebenarnya fun-fun aja ya. Itu tadi saya katakan kalau tantangan sedikit banyak itu bisa lah ya. Termasuk kita dalam segi SDM di dalam sendiri, guru PAUD-nya itu juga harus terus update informasi, update ilmu ya, terus belajar dan memahami setiap tumbuh kembang. Yang kedua, selalu mengikuti perkembangan kebutuhan teknologi. Bagaimana teknologi itu tidak menjadi kecanduan, tapi bisa memanfaatkan teknologi sebagai proses pembelajaran. Nah, itu secara bertahap, mungkin kawan-kawan guru PAUD ya, itu semakin berdaya. Kenapa? Karena dalam organisasi Himpaudi sendiri itu luar biasa membackup. Jadi saya rasa secara Indonesia ini ribuan guru PAUD ya seluruh Indonesia itu di bawah kepemimpinan Bu Neti, Ketua Himpaudi Pusat itu betul-betul memberikan tambahan support pendidikan ilmu ke guru-guru atau pendidik PAUD agar lebih berkualitas, SDM-nya lebih meningkat. Biasanya kegiatan apa sih Bu yang dilaksanakan gitu dari Himpaudi? Pelatihan dari mulai tingkat desa bagi guru-guru yang tidak sarjana PAUD. Ya, itu ada kesesuaian dalam mengikuti pendidikan
dasar lanjut begitu. Nah ini dalam rangka meningkatkan kapasitas agar setara gitu kan, layak menjadi guru PAUD gitu. Nah yang saya apresiasi lagi itu adalah di masa-masa ini, masa-masa corona ini kan paling sulit untuk PAUD ya, sebuah tantangan yang luar biasa bagi guru PAUD. Kalau misalnya tuntutannya adalah tuntutan untuk belajar di rumah, nah dengan tentu itu dilakukan dengan sarana teknologi ya. Kalau anak-anak SMP SMA kan masih bisa SD bisa gitu, ya familiar dengan itu HP gitu. Nah bagi anak-anak PAUD ini tentu tidak mungkin mereka mengikuti belajar di rumah ini itu tanpa pendampingan orang tua. Nah, ini kan jadi kendala kita. Sementara orang tua itu memiliki aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan karena mereka harus kerja, harus kantor ya misalnya, atau ke kantor ataupun ke pasar misalnya gitu, ada usaha lain. Nah ini bagi anak yang melakukan PDR ini kan satu kendala bagi kita, bagaimana bisa melakukan. Yang kedua, kalaupun misalnya ibunya di rumah, nah, itu kendala lain adalah familiar enggak dengan Android misalnya, atau dalam satu keluarga itu bisa saja lebih dari satu yang melaksanakan kegiatan belajar di rumah. Ini juga kendala bagi sebuah keluarga. Nah kalau semuanya kakaknya yang SD, kakaknya lagi yang SMP, yang PAUD, semuanya PDR, ya berapa kuota harus disiapkan. Setiap hari ngerjain tugas mulai PAUD, MI, anaknya banyak sekali. Ini tantangan yang tidak bisa kita hindari adalah orang tua itu fungsi dari PAUD yang tidak hanya memberikan proses pembelajaran di masa golden age, juga fungsi penitipan. Itu nggak bisa terjawab. Bagaimana orang tua harus kerja, yang tidak semua orang tua mempunyai kesempatan WFH. Mereka harus menitipkan anaknya. Nah ini ketika PAUD ya, sekolah-sekolah termasuk PAUD itu harus tutup, tidak memberikan layanan di satuan pendidikan, maka orang tua terpaksa menitipkan di tempat lain atau dibawa ke tempat kerja. Nah, ini kan tantangan. Nah, tetapi tentu tantangan-tantangan itu tidak membuat kita harus berhenti, karena setiap detik itu adalah momen yang bermakna ya bagi anak-anak, untuk perkembangan anak itu tidak boleh terlewatkan. Maka dengan segala upaya guru-guru PAUD itu berinovasi, cari cara. Bagaimana caranya bisa tetap melakukan proses pendampingan tumbuh kembang anak ini agar tidak terlewatkan momen-momen yang bermakna. Nah, maka banyak PAUD yang sudah mulai membuat inovasi ini. Salah satunya di samping Himpauji sendiri itu gencar melakukan pelatihan-pelatihan terkait PDR via virtual. Nah, maka itu berjenjang seluruh Indonesia, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten sampai tingkat kecamatan. Itu terjaring semua. Maka saya rasa tidak ada alasan bagi lembaga PAUD yang tidak siap untuk melakukan. Menarik Bu, ketika tadi orang-orang tua yang kerepotan kayak gitu ya, dengan bagaimana mendampingi anak-anaknya di masa pandemi ini khususnya. Kira-kira dari Bu Eni sendiri pesannya untuk orang tua yang mungkin saat ini baru Bu, riweh mungkin, bagaimana ini Bu, bagaimana gitu. Ini akhirnya kembali kepada peran pendidikan itu adalah informal bahwa kembali ke rumah, bahwa peran utama orang tua adalah mendidik anak. Ini kan akhirnya terjadi ketika masa corona dan pembelajaran harus di rumah.
Maka kalau saya menilai dulu dari guru ya, guru sekarang fungsinya tidak hanya sekedar dia melaksanakan tugas guru tadi, tapi dia ada tambahan satu fungsi, yaitu sebagai konsultan bagi orang tua. Gitu. Guru-guru sekaligus konsultan sekarang. Aduh. Iya, maka ada parenting itu menjadi penting Iya. bagi orang tua ya, agar model pembelajaran apa sih yang bisa kita berikan ke anak. Maka alhamdulillah orang tua mungkin di awal-awal ya agak kaget ya, dan sedikit protes juga memang, kenapa nggak masuk, anak saya sudah kangen, sudah rindu sekolahan. Sudah rindu atau ibunya yang sudah? Iya, banyak problem sebenarnya ya, kendala-kendala itu. Benar, Bu. Maka kalau di lembaga kami sendiri itu menyiasati, di samping kita melakukan PDR melalui online, kita kirimkan media-media pembelajaran secara online, kita juga mengobati kerinduan itu tadi dengan home visit. Gitu. Jadi ada daring, luring, itu mereka menyaksikan siaran televisi. Ya, dan touring bahasa kita. Touring ya. Jadi hal-hal semacam itu tentu tidak ringan bagi guru ya, apalagi kalau lembaga kita ini tidak hanya lintas desa. Lintas kecamatan, bahkan ada yang di wilayah Kabupaten Pati. Lintas kabupaten. Iya, ini betul-betul tantangan buat guru yang harus ekstra baik itu jasmani maupun rohaninya. Nah, bagi orang tua tentu ini akan menjadi sebuah pengalaman baru begitu, yang awalnya proses pembelajaran Ananda putra putrinya itu diserahkan ke guru itu kembali dan ke orang tua dalam proses pendampingan, meskipun dalam prosesnya itu guru memberikan acuan, misalnya RPPM kita kirim ya, rencana pelaksanaan pembelajarannya itu seperti apa, ragam kegiatannya itu nanti apa saja, bahan yang bisa dipakai apa saja gitu, itu kita sampaikan ke orang tua. Dan bahasa-bahasa yang memang harus dihindari orang tua dan guru itu memang bahasa-bahasa yang mengintimidasi. Salah satu contoh yang sulit ya, yang sulit merubah orang tua dan guru mungkin di era-era sebelumnya itu adalah mengharapkan anak itu sesuai yang kita inginkan. Dicetak gitu lah, ibaratnya kayak gitu. Padahal nggak boleh gitu ya, Bu ya. Iya. Nah, ketika kita memberikan ragam main itu tidak boleh kita langsung ini nanti diwarnai ya, berarti kan keinginan orang tua. Benar. Nah, itu hal yang harus dihindari, termasuk cepet ya nanti kayak gitu, intimidasi yang sudah. Nah, itu sudah mulai diganti dengan banyak ragam main yang kita sediakan di situ. Nah, kita upayakan bahasa itu bahasa terbuka dan provokatif, memprovokasi mereka agar mereka lebih imajinasinya, kreativitasnya, berkembang sekedar perintah ya, betul. Bu, ya. Jadi kalau hanya satu macam mainan dan sudah ada instruksi, maka dia akan jadi pemimpin karena dampaknya nanti di kemudian hari ya. Benar. Dia menjadi pemimpin yang tidak bisa berpikir ketika ada masalah, ketika dia jadi sejak kecil itu sudah dibiasakan harus doktrinasinya, walaupun itu lewat mainan, tapi nanti ternyata dampaknya itu betul, itu dampaknya luar biasa ketika jadi kita sekarang nggak hanya ini ya, Bu, nggak hanya anaknya yang belajar, orang tua juga belajar. Betul. Ini hikmah yang kita ambil, yang kita peroleh itu memang betul.
akhirnya sinergi antara lembaga dengan orang tua itu semakin erat. Semakin gitu. erat. Ya, kita ketika habis kita share RPTM, orang tua mengirim dokumentasi. Nah, dokumentasi yang dikirim orang tua pun ini tidak hasil, tapi harus proses. Yeah. Kita harus melihat prosesnya seperti apa. Maka ketika awal seperti apa, selanjutnya dalam dia melakukan kegiatan itu, kalau bisa malah candid ya, dia anak itu tidak tahu, natural. Iya, natural. Sehingga kita tahu dari situ apakah bisa kita menilai, memberikan penilaian, bisa. Karena dari seluruh aspek perkembangan itu bisa kita lihat dari aktivitas anak tersebut. Maka sering kita ingatkan bahwa anak itu memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Hari ini mungkin dia tidak ingin mewarnai. Atau dia tidak mau mewarnai dengan krayon, mau yang lain gitu. Maka guru dan orang tua harus siap untuk menyediakan bahan yang beraneka ragam. Kalau ini BDR, maka dipersilahkan di rumah, alat yang ada di rumah. Improve yang ada di rumah. Betul. Misalnya dandang, wajan, itu bagi kita mungkin alat ya, alat untuk masak. Bagi anak-anak mungkin alat main, sedih, perkusi, musik gitu. Nah, iya, jangan khawatir ya bagi orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu mungkin yang mendampingi di rumah ya. Tetap kalau ada kesulitan itu guru ini sebagai tadi ya, iya, ada, betul. Jadi guru berfungsi dan sebagai itu malah justru ini ya Bu, akan lebih mengena bagi putra-putri kita karena kita kan yang setiap hari bertemu, setiap hari berkumpul, jadi malah lebih bagus ya Bu. Maka model pembelajaran tujuan anak misalnya visi dari lembaga itu akan bisa dilaksanakan bersama-sama antara guru dengan orang tua. Maka hikmah dengan adanya ini tuh bisa diambil itu semakin intens. Tentu enggak ya, tidak terus mudah lancar. Tentu di awal harus adaptasi dulu ya Bu ya, karena enggak ini ya, enggak komplain dan lain tetap tentu ada ya. Tapi dengan parenting, dengan kita kuncinya adalah di komunikasi. Iya benar. Ya, di komunikasi itu jalan, insya Allah saling memahami dan proses tumbuh kembang anak ini bisa didampingi betul-betul oleh orang tua dan guru dengan tepat karena terarah gitu ya, ada sinergi antara guru dan orang tua. Kalau mungkin sebelumnya misalnya bisa saja ya di kasus-kasus seperti ini kita kirimkan buku penghubung ya seminggu sekali misalnya, itu juga tidak semua orang tua itu membalas, misalnya menceritakan ketika di rumah, ketika atau kadang ada yang nggak dibuka misalnya seperti itu. Nah dengan adanya seperti ini maka intens menanya, ini di rumah begini gitu kan, konsultasinya itu secara tidak langsung itu malah akhirnya lebih intens seperti itu. Nah, kembali kepada tujuan PAUD tadi itu akhirnya bisa dipahami bersama. Oke Bu, moga bisa sambil minum dulu karena kita santai ya Bu ya. Itu pas adzan buka puasa. Saya minumnya kopi. Oh iya, saya yang putih aja Bu, ini kahaki khas dari Kudus. Biasanya jam segini masih ramai ya Bu ya? Masih, karena kita udah ya sampai jam 1. Oke. Ibu saya, maaf ada adzan dulu ya Bu ya, kita bring Bu.
lanjut lagi ya pemirsa. Kita lanjut di ini Bu, ke tema kita ya di awal. Kemudian menurut Ibu sendiri, peran PAUD dalam membangun SDM yang berkarakter Bu dan berkualitas itu bagaimana sih Bu? Apa saja sih yang harus kita persiapkan dan yang harus kita lakukan? Ya, pertama kita memahami bahwa anak-anak itu diciptakan dalam keadaan fitrah ya. Fitrah ya, benar. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Ya, jadi setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Orang tua lah yang membuat dia mau jadi Majusi, Nasrani, gitu nih. Yahudi ya. Nah, maka dengan pemahaman itu kita melihat dia itu bagaikan kertas kosong, kertas putih. Mau kita warnai indah ataupun coret-coretan, itu adalah orang tua yang melakukannya. Tentu dengan tidak mengabaikan bahwa setiap anak itu adalah unik, memiliki karakteristik yang berbeda. Maka pendekatan individual itu penting kan, yang pertama. Nah, bagaimana PAUD melakukan perannya untuk menanamkan karakter? Karena karakter itu kan lebih dari dia mengetahui itu baik atau buruk, tapi dia bisa merasakan, menancap. Nah, rasakan itu baik buruk, dia tahu dan dia bisa melakukannya. Nah, ini harus dengan beberapa langkah. Saya tadi satu, yang pertama, karena orang tua dan guru adalah role model bagi anak, role model yang paling baik saya kira ya. Nah, ini maka bagi anak-anak, anak lebih cenderung mengikuti apa yang kita lakukan daripada apa yang kita katakan. Maka kita harus berhati-hati ketika melakukan sesuatu, khususnya bagi anak-anak usia dini, karena mereka melihatnya adalah modelnya. Itu tadi. Yang kedua, menanamkan sebuah kebiasaan dalam rangka membentuk sebuah karakter itu butuh proses. Dan proses itu harus dilakukan secara kontinu. Terus dan terarah ya. Kontinu, terarah, terus menerus. Maka harus sejalan apa yang dilakukan di PAUD, di PAUD lembaga ya, dengan apa yang dilakukan di rumah. Itulah pentingnya lembaga PAUD harus mengadakan parenting bagi orang tua wali murid agar memiliki pemahaman yang sama di dalam mendampingi putra-putrinya dalam proses bermain sambil belajar. Jadi role model, continue, dan yang ketiga itu konsisten. Nah, kita harus konsisten. Maka kalau kita nggak konsisten, hari ini kita melarang, tapi besok kita membolehkan, akan anak akan bingung. Harusnya yang mana? Harus konsisten. Meskipun dia mungkin tidak menerima, misalnya dalam satu kan dia pinter kan, anak-anak punya senjata, misalnya kalau saya merajuk, nangis kan pasti mama kayak gitu. Bolehin gitu. Nah, kita harus bertahan. Mungkin sambil menekan rasa kasihan ya. Tapi ini proses di kita dalam membentuk karakternya itu kuat dan tangguh. Kita harus kuat, bertahan. Harus kuat. Iya. Bahwa ini ketika itu tidak boleh. Terutama itu ya Bu, saat ini tuh kadang kalau anak-anak itu Bu merengek gadget itu kan, nah kadang-kadang iya. Nah, ini yang kasihan. Saya juga menarik di sini. Kenapa? Karena pada saat saya mendapatkan komen seperti ini. Nah, pada saat dulu sebelum PDR, sebelum ada corona ini, itu orang tua banyak yang mengeluh ya ke kita. Ini loh Bu, di rumah itu main HP terus, game terus, begitu, tidak mau belajar kayak itu. Nah, dalam parenting tersebut kita sampaikan HP ini tuh
benda, HP itu benda, sebuah teknologi yang dia itu akan berdaya guna, manfaat atau tidak, itu kan tergantung manusia. Ya, seperti itu. Maka kita kalau saya melihat jangan HP-nya, bagaimana kita bisa menggunakan HP tersebut gitu. Nah, kalau anak sudah kecanduan seperti itu, saya biasanya menyarankannya itu tidak terus dilarang. Kalau dilarang dia tentu protes. Ya. Maka boleh pakai HP, tetapi untuk apa? Saya diarahkan kan. Terus berjadwal, ada waktunya, musyawarahkan didiskusikan dengan anak. Karena memang di PAUD itu kalau kita sedang akan memulai permainan itu selalu diskusi dulu dengan anak-anak. Maunya apa gitu ya Bu? Hari ini temanya misalnya diri sendiri begitu. Nah, nanti kita main tebak-tebakan tentang tubuh misalnya itu. Nah, apa ya aturannya kayak gitu, supaya nanti berjalan lancar. Anak-anak kan usul aturan-aturannya. Nah, ketika dia melanggar aturan itu, nanti kalau ada yang melanggar gimana ya, itu kan mereka juga usul. Nah, ini kan kalimat-kalimat provokasi agar anak itu berpikir, gitu. Dia punya ide, itu inovasi. Ya, ketika ada masalah itu kritis, ada masalah itu gimana nanti menyiasatinya. Ini kan pondasi awal yang kita tanamkan dalam sebuah karakter itu, dan akan muncul ya Bu. Iya. Memang hasilnya nggak bisa itu ya Bu, bisa dilihat saat ini. Betul. Tapi tentunya nanti kedepannya ketika mereka jadi pemimpin, ketika mereka menjadi itu, baru terasa. Iya. Karena itu harus continue tadi. Jadi memang orang tua harus siap menjadi role model yang baik bagi anak-anaknya. Yang kedua memang continue, kita nggak boleh menyerah dengan kondisi anak, karena misalnya punya 2-3 anak, mereka tentu nggak sama, beda ya. Iya, beda. Walaupun satu rahim tapi beda karakter. Iya, karakter, dan karena mereka berbeda maka cara kita menyikapinya, cara kita membimbingnya tentu juga harus berbeda gitu. Nah, ini mungkin segala upaya diikhtiarkan ya bagi di sebuah lembaga, dan keberhasilan itu mungkin tidak terwujud tanpa support dari orang tua. Jadi kerjasama antara orang tua dan lembaga menjadi tim work yang solid di dalam mendampingi proses tumbuh kembang anak, ini menjadi bagian utama. Nah, dalam hal yang HP tadi itu kan dulu seperti itu ya, kita menghindari beratnya karena takut kecanduan. Sekarang pembelajarannya itu harus pakai HP, kalau nggak ada HP nggak bisa belajar. Ya, makanya, nah ini yang harus menjadi PR bagi kita bersama, bagaimana bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak, khususnya anak usia dini maupun anak yang sudah remaja, bahwa HP itu kita yang ngatur, kita yang menggunakan, bukan HP yang mengatur kita. Karena dia itu alat gitu ya. Bagaimana dia bisa berdaya guna, bagaimana dia bisa bermanfaat. Jangan sampai kita menjadi tidak bermanfaat hanya karena HP seperti itu. Bu, menarik tadi ya Bu, terkait dengan orang tua juga harus support untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan anak. Kira-kira selain dari support orang tua ya Bu, khususnya dalam pengelolaan PAUD ini, support dari mana saja sih Bu yang dibutuhkan? Ya, kalau keberadaan PAUD sebagai sebuah lembaga, tentu tidak hanya orang tua dan jajaran kepengurusan penyelenggaraan saja, tetapi masyarakat itu menjadi penting, lingkungan masyarakat ya. Maka pemerintah tingkat desa secara berjenjang sampai pusat tentu mempunyai peran penting untuk ikut menyupport. Maka PAUD sekarang sudah mulai banyak yang berkembang, sarana dan prasarananya, mungkin kesejahteraan gurunya, karena sudah ada perhatian dari pemerintah. Bagi anak-anak PAUD untuk operasional, dari pemerintah juga mendapatkan dana operasional, meskipun itu
tidak mencukupi secara totalitas, tetapi kan sudah sangat-sangat membantu begitu, apalagi khususnya di saat-saat pandemi seperti ini gitu. Itu support pemerintah tidak bisa dielakkan. Yang masih menjadi PR pemerintah adalah guru PAUD ini loh, pendidik PAUD itu belum dianggap sebagai guru. Nah, ini ini yang PR pemerintah di dalam undang-undang. Padahal perannya sebegitu lengkapnya tadi ya Bu ya. Nah, Ya Allah. Itu kita berharap lah ya pemerintah bisa melihat bagaimana totalitas pendidik PAUD, khususnya di masa-masa pandemi ini. Kita bisa bayangkan ya, misalnya ketika guru memberikan proses pembelajaran di rumah itu tidak pakai jam. Jadi kita punya jadwal tentu ya, tetapi kita tidak bisa melakukan itu tanpa konsultasi. Misalnya kita sampaikan orang tua sekarang sedang tidak di rumah misalnya, sedang kerja. Bu bisanya nanti sore, maka kita juga melayani sore, home visit sore. 24 jam. Iya, kalau malam kan kita share materi, pagi kita share materi, malam kita juga penilaian ya, menilai dari hasil itu, mengevaluasi. Maka tugas guru yang 6 tugas tadi, mulai merancang perencanaan, melaksanakan, menilai, itu menjadi sungguh luar biasa kayak gitu. Kalau ini peran guru PAUD yang begitu totalitas dan dia memiliki tanggung jawab meletakkan dasar pendidikan yang utama bagi pembentukan karakter anak bangsa yang calon-calon pemimpin, tidak ada perhatian dari pemerintah terkait undang-undang yang tidak dianggap guru ya. Pendidik tidak dianggap. Jadi mungkin jajaran-jajaran pemerintahan mungkin yang saat ini baru menyaksikan kita, atau tangan-tangan panjang dari masyarakat ya Bu ya, nanti lebih memperhatikan lagi bagaimana eksistensi dari guru PAUD ini memang benar-benar diperhatikan, mengingat tugas-tugasnya tadi yang sangat kompleks dan perannya itu sangat bermanfaat sekali ya Bu untuk kedepannya, khususnya untuk menjadikan putra-putri kita yang putra-putri yang berkarakter ya Bu ya, dan berkualitas. Oke. Saya boleh start, saya ingat jadi kemarin itu ada kawan saya yang dia itu mau mendaftarkan anaknya di lembaga kursus gitu. Jadi, nah di situ ketika dia anaknya guru, itu dapat diskon 50% kalau saya. Ada diskon 50%. Nah, karena dia guru PAUD ya, merasa dia adalah guru, dia daftarkan kan, dia kira juga dapat diskon 50%. Ya, karena guru. Ternyata dalam pandangan mereka pun lembaga PAUD, lembaga kursus itu pun tidak termasuk. Akhirnya benar ini terjadi ya Bu? Iya, terjadi, dan itu dengan segala mungkin upaya yang mengatakan bahwa saya juga guru PAUD kan, hanya dapat diskon 20 atau berapa gitu, tapi di bawah dari guru. Nah ini kan membedakan ya Bu? Nah, ini akhirnya kan ya karena memang undang-undang guru PAUD itu belum, pendidik PAUD belum masuk menjadi bagian, nanti bisa jadi kajian yang lebih detail lagi. Semoga sih ini upaya dari PAUD pusat yang sedang berjuang untuk mengupayakan agar pendidik PAUD juga dianggap sebagai guru, dan ini bagi itu yang harus digarisbawahi, bahwa tugas guru PAUD itu tidak mudah, karena di awal, peletakan awal mungkin kita bisa, saya sering mengatakan pada guru-guru kami ya, bahwa ini adalah sebuah ibadah kita, tetapi bisa mendekatkan kita ke surga, bisa juga mendekatkan kita ke neraka gitu. Karena di peletakan dasar awal itu, maka menjadi penting bagi setiap guru PAUD untuk terus mengupayakan berdaya guna yang lebih langsung, terus mengupdate di dirinya, kemampuannya, ilmunya itu terus diupdate terus. Kalau tidak, maka kita akan ketinggalan. Benar Bu. Karena perkembangan ini melesat jauh lebih cepat. Kalau kita tidak mengikuti, kita
berdiam diri, sudah cukup dengan ini, kita akan tinggal jauh. Tertinggal, betul. Jadi soal ilmu Apalagi saat jangan ini, pernah ya. merasa cukup Iya. gitu ya. Mungkin kata wegah itu tidak boleh ada bagi guru Jadi PAUD. kamus guru itu harus dihapus. Seperti itu. Iya, menarik Bu. Ini mungkin ini yang terakhir ya. Ini ada titipan pertanyaan dari teman saya ya, dari Kirana. Ini tanya Bu, kalau anak saya kalau putra putri misalnya disekolahkan lebih awal di PAUD, apa itu nanti tidak menimbulkan suatu rasa kebosanan bagi mereka dalam belajar, Bu? Iya, betul. Gimana, Bu? Nah, ini banyak pertanyaan seperti ini. Saya pernah juga ditanya seperti itu. Nah, kembali kepada fungsi pendidikan anak usia dini, gitu ya. Karena di dalam Undang-Undang 20 tahun 2003 itu kan jelas bahwa pendidikan anak usia dini itu adalah sebuah proses pendidikan yang ditujukan pada anak usia dini, itu anak usia 0 sampai dengan usia 6 tahun, dengan menstimulasi pertumbuhan dan perkembangannya sampai dia siap menuju pada pendidikan yang lebih lanjut, kan gitu ya. Yang kedua, kalau saya melihat konsepnya, modelnya, caranya, teorinya itu sudah bagus dari dinas pendidikan maupun pemerintah gitu. Kalaupun ada terjadi kasus seperti ini, maka yang introspeksi itu adalah pendidik atau orang tua. Kalau itu terjadi pada sebuah lembaga, maka lembaga itu yang harus evaluasi bagaimana model pembelajarannya, konsep bermainnya tadi yang seperti apa begitu. Yang salah bukan teori atau konsepnya, tapi dalam pemberian layanan, dalam pemberian model pembelajaran itu yang harus dilihat kembali, apakah itu layak anak atau tidak. Apakah masih ada unsur-unsur tadi, intimidasi, pemaksaan, penciptaan, atau kemauan guru bukan kemauan anak, misalnya seperti itu. Nah, ini akan menumbuhkan kebosanan kalau seperti ini. Berbeda kalau kita memberikan kemerdekaan bagi anak. Anak itu merdeka di dalam belajar, dalam dan tentu tidak boleh melupakan fungsi bermain. Nah, karena kodratnya bermain ya. Maka seluruh aktivitas yang dia lakukan adalah bermain. Makanya tadi saya katakan bahwa model pembelajaran yang paling tepat bagi anak usia dini adalah bermain sambil belajar. Tentu ya ini saya pernah juga diginikan. Kemerdekaan itu apa, anak mau dibiarkan bebas? Bukan seperti itu. Tadi orang tua, guru harus punya konsep kan. Orang tua punya target, guru punya target aspek pengembangan anak di usia 2 hingga 3 tahun misalnya. Bisa. Nah, itu kan sudah ada batasannya seperti itu. Tetapi tidak semua anak bisa mencapai ke tahap aspek perkembangan itu. Nah, itu harus dipahami. Tidak boleh terus dipaksakan. Dia itu kan saatnya sudah harus bisa. Tidak bisa. Maka menjadi penting bagi guru untuk melihat latar belakang anak. Gitu. Misalnya, nah ini kan misalnya gini, kita mengeksplor anak ya, memancing, menstimulasi, memprovokasi anak agar dia itu lebih kreatif, lebih inovasi, lebih berkembang ya aktivitasnya itu. Nah, tetapi ada orang tua misalnya yang anaknya itu safety ya. Gitu. Saya nggak boleh ini, nggak boleh itu misalnya ya. Diwanti-wanti betul, dicek setiap menit di WA gitu. Anak saya gitu. Nah, guru harus bisa memahami bahwa orang tua maupun anak juga berbeda. Harus melihat bagaimana latar belakangnya. Nah, apakah ada latar belakang yang membuat dia berbeda? Misalnya ibunya atau orang tuanya itu memiliki anak itu setelah menikah sekian tahun misalnya. Nah, ini kan menjadi hal yang wajar ketika dia harus safety kan begitu kan. Nah, ini tentu tidak mudah, kita harus sedikit demi sedikit untuk bisa melepaskan ketergantungan dan kekhawatiran orang tua itu agar anak tidak terus terbatasi di dalam dia mengeksplor. Sepanjang anak diberikan kebebasan di dalam dia bermain, mengeksplor diri, saya yakin anak itu tidak akan bosan.
karena dia menikmati dunianya. Tetapi ketika kita salah di dalam menerapkan modelnya, nah, ada intimidasi di sana, ada penekanan, kebosanan yang dibiarkan misalnya. Nah ini tentu nanti di tingkat berikutnya dia sudah mulai bosan. Ini bukan keberadaan PAUD-nya yang konsepnya yang salah, tapi manusianya yang harus introspeksi, yang harus terus evaluasi, introspeksi. Jadi layak enggak? Maka keberadaan PAUD dan lembaga PAUD itu tadi saya katakan harus mengupgrade diri, dia harus layak anak gitu. Kita sudah panjang lebar ngobrol ya Bu ya, ngobrol santai, dan ini tentunya Bu bagi saya sendiri sangat bermanfaat ya untuk nanti ikut berperan dalam menyiapkan generasi emas ya Bu ya. Dan tentunya di Hari Anak juga ini sekaligus sebagai pembelajaran buat semuanya, tidak hanya buat orang tua tapi buat pendidik, buat lembaga juga. Ayo benar-benar kita harus melayakkan anak ini seperti apa. Jangan sampai kita melewatkan golden age tadi ya Bu ya, dengan memberikan pendidikan yang nantinya pasti ya Bu ya, pendidikan yang ditanamkan sekarang ini akan berpengaruh nantinya membangun karakter, dan itu pasti akan berpengaruh terhadap kemajuan bangsa kita. Itu Bu, ini untuk ngobrol santai kita siang hari ini. Mungkin ada closing statement dari Bu Eni? Ya, ada. Pesan untuk semuanya pemirsa Suara Nahdien. Saya salam ya buat ibu-ibu hebat di seluruh Indonesia, dan salam juga untuk kawan-kawan Laskar Himpaudi yang selalu totalitas di dalam mendampingi anak-anak usia dini dengan penuh suka duka dan segala inovasi dan kreativitasnya. Dan hari ini saya mengingat saja, baik bagi diri saya maupun ibu-ibu hebat dan kawan-kawan pendidik PAUD di seluruh Indonesia, bahwa anak itu adalah unik, dan setiap proses tumbuh kembang anak itu bermakna. Maka ketika kita mendapatkan kesempatan untuk mendampingi proses tumbuh kembang anak itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Kira-kira seperti itu. Nah, itu pesan-pesan buat kita semua ya, sangat menyentuh Bu. Saya sangat tersentuh. Terima kasih banyak Bu Eni atas waktunya ngobrolnya bareng Suara Nahdien. Semoga nanti kedepannya kita bisa ngobrol lagi ya Bu ya, untuk sama-sama belajar dan berbincang tentang selanjutnya perkembangannya ada. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Bu Eni, sehat selalu, dan amin. Buat guru-gurunya, buat ustadzah-ustadzahnya. Ustadznya ada ya Bu ya? Ada. Ustadz dan ustadzahnya juga selalu diberikan kesehatan semuanya. Demikian pemirsa Suara Nahdien semuanya, saya Septianti mohon maaf apabila terdapat khilafan. Semoga bermanfaat dan selamat siang untuk kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.